Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Afra Salsabila. Di sini saya sebagai moderator dan juga ada beberapa anggota kelompok yang lain, yaitu sebagai pemateri, di antaranya yaitu Syifa Agusiana, Alfinur Fadilah, Evi Ovalia, Silvi Istiqmalia, Amelia Nur Aini, dan juga Cindy Fatimah. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan makalah dari kelompok kami, yaitu tentang ruang lingkup Al-Quran dan tema-tema pokok Al-Quran. Selanjutnya, untuk materi akan disampaikan oleh pemateri. Di sini saya akan menerangkan tentang pengertian ulumul Quran. Ulumul Quran berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata penyusun, yaitu ulumul dan Al-Quran. Ulumul Quran adalah sejumlah pengetahuan ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, baik secara umum seperti ilmu agama Islam dan bahasa Arab, dan secara khusus adalah kajian tentang Al-Quran seperti sebab turunnya Al-Quran, nuzul Al-Quran, nasikh, mansukh, ijazah, maki, madani, dan ilmu-ilmu lainnya. Definisi Al-Quran yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, diturunkan melalui perantara malaikat Jibril. Yang ketiga, berbahasa Arab. Yang keempat, diterima secara mutawatir. Yang kelima, ditulis dalam sebuah mushaf. Yang keenam, membacanya bernilai ibadah. Yang ketujuh, sebagai bentuk peringatan, petunjuk, tuntunan, dan hukum yang digunakan umat manusia sebagai pedoman untuk menggapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Ruang lingkup pokok bahasa Al-Quran. Yang pertama ada tafsir. Tafsir adalah ilmu mengenai cara mengucap kata-kata Al-Quran serta cara mengungkapkan petunjuk, kandungan-kandungan, hukum, dan makna-makna yang tergantung di dalamnya. Yang kedua ada ijaz, adalah menetapkan kelemahan manusia baik secara kelompok maupun bersama-sama untuk menandingi hal yang serupa dengannya. Yang ketiga, kiroah. Kiroah adalah tujuan macam cara atau mazhab dalam mengungkapkan kalimat-kalimat yang ada di Al-Quran yang telah diterapkan oleh para imam ahli Qur'an dengan sanad yang kokoh kepada Rasulullah SAW. Yang keempat, ilmu balaghah adalah ilmu yang menjelaskan tentang penyesuaian kalimat antara ungkapan yang dipergunakan dengan keadaan dan tempat audition yang menjadi objek ungkapannya. Pokok bahasan ulumul Quran yang pertama, ilmu yang berhubungan dengan riwayat semata-mata, seperti ilmu yang mempelajari tentang jenis-jenis bacaan Al-Quran atau qiraat, tempat dan waktu turunnya ayat-ayat atau surat-surat Al-Quran, yaitu di Makkah dan di Madinah atau yang disebut dengan Makkiyah dan Madaniyah, dan sebab-sebab turunnya Al-Quran yaitu asbabun nuzul. Yang kedua, ilmu yang berhubungan dengan diroyah, yakni ilmu yang diperoleh dengan jalan penelaahan secara mendalam, misalnya pemahaman terhadap lafadz yang gharib atau asing, serta mengetahui makna ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum. Adapun karya tulis kitab yang terkait dengan mata kuliah Ulumul Quran antara lain, yang pertama, Manahil Al-Irfan fi Ulum Al-Quran, merupakan karya dari Syekh Muhammad Abdul Azim Az-Zarqani yang isinya terdiri dari 2 jilid. Yang kedua, Al-Madhal fi Dirasat Al-Quran Al-Kalim, karya Dr. Muhammad Abu Syuhbah. Yang ketiga, Mabahis fi Ulum Al-Quran, karya Dr. Subhi Al-Solih. Yang keempat, Mabahis fi Ulum Al-Quran, karya Syekh Mana Al-Qotan. Yang kelima, Lamhat fi Ulum Al-Quran, karya Syekh Muhammad As-Sibah. Yang keenam,
Ulum Al-Quran karya Dr. Adnan Zirzur. 8 tema pokok Al-Quran menurut Fazlur Rahman. 1. Tuhan. Rahman mengatakan bahwa kata Allah merupakan nama sejati untuk menyebut Tuhan. Kata Allah sendiri disebutkan sebanyak 2.500 kali dalam Al-Quran. Tuhan memiliki zat yang penuh kasih sayang, yang ditujukan dalam hal pengampunannya atas dosa manusia dan karunia-Nya kepada seluruh makhluk hidup berupa bumi dan segala isinya. 2. Manusia sebagai individu manusia merupakan salah satu makhluk yang diciptakan oleh Tuhan dengan beberapa kelebihan. Rahman mengatakan bahwa kelebihan manusia jika dibandingkan makhluk yang lain adalah Tuhan meniupkan ruh ciptaannya kepada hal ini. Dapat kita lihat dalam beberapa ayat Al-Quran, diantaranya Quran Surat As-Sajdah ayat 9. 3. Manusia dalam masyarakat. Salah satu tujuan utama diturunkan Al-Quran adalah melestarikan sebuah konstruksi sosial yang bisa berlangsung terus-menerus di bumi dengan berlandaskan pada prinsip etika. Dan 4. Alam semesta. Al-Quran tidak banyak membahas mengenai alam semesta. Hal ini berbeda. Manusia yang memiliki kebebasan dalam memilih mau tunduk kepada Tuhan atau tidak. Alam semesta hanya memiliki satu pilihan, yaitu tunduk sepenuhnya kepada Tuhan melalui hukum-hukum yang ditetapkan. 5. Kenabian dan wahyu Rasul. Telah diutus oleh Tuhan keseluruhan penjuru dunia untuk menyampaikan risalahnya. Baik yang disebutkan dalam Al-Quran ataupun tidak, salah satu Rasul yang mendapatkan tugas menyampaikan risalah kepada seluruh umat manusia adalah Nabi Muhammad. 6. Eskologi. Al-Quran beberapa kali membahas mengenai hidup setelah mati. Al-Quran berbicara mengenai hari pengadilan di akhirat. Hari pengadilan ini disebutkan merupakan momen ketika manusia mempertanggungjawabkan segala hal yang telah dilakukan selama hidupnya. Segala hal yang terjadi yang menjadi rahasia di dunia telah akan diperlihatkan di akhirat. 7. Setan dan kejahatan. Topik mengenai kejahatan dalam Al-Quran beberapa kali disinggung. Kejahatan sendiri dalam Al-Quran disebut dengan istilah syar dan memiliki kebalikan, yaitu kebaikan, khair. Kejahatan dan kebaikan masuk dalam topik perbuatan manusia secara individu dan kelompok Al-Quran, khususnya dalam surat Makkiyah. Beberapa kali menyebutkan setan dalam bentuk jamak, yaitu sayatin. 8. Bangkitnya komunitas muslim. Al-Quran telah menjelaskan dalam beberapa ayat mengenai sejarah setelah pembentukan bangunan umat muslim. Umat Yahudi serta Kristen dianggap menjadi ahli kitab, namun dilihat menjadi umat yang tidak tepat dalam doktrin monoteismenya. Walau demikian, Al-Quran mengakui keberadaan orang-orang baik di kalangan komunitas Yahudi, Kristen, dan Sabiin, sebagaimana mengakui orang-orang yang beriman pada Islam. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Ulumul Quran adalah sejumlah pengetahuan atau ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, baik secara umum seperti ilmu-ilmu agama Islam dan bahasa Arab, dan secara khusus adalah kajian tentang Al-Quran seperti sebab turunnya Al-Quran, nuzul Al-Quran, nasih mansuh, ijaz, maki madani, dan ilmu-ilmu lainnya. Tujuan utama ulumul Quran adalah untuk mengetahui arti-arti dari untaian kalimat Al-Quran, penjelasan ayat-ayatnya, dan keterangan makna-maknanya, dan hal-hal yang samar mengemukakan hukum-hukumnya, dan selanjutnya yaitu untuk melaksanakan tuntunannya untuk memperoleh kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata maupun pengucapan yang kurang dapat dipahami, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.